Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Angkatan 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer. Saya Ade Nur Azmi, SPD. Saya Ade Pandapotan Siregar, SPDI. Saya Adelina Panjaitan, SPD. Saya Adrijal, SPD. Dan saya Apriani Pandiangan, SPD. Adapun pengampu materinya adalah Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Latsar ini diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara. Adapun isu yang kami identifikasi adalah 1. Kurang tersedianya gawai yang digunakan saat pembelajaran jarak jauh. 2. Kurangnya partisipasi orang tua memantau pembelajaran peserta didik pada saat pembelajaran jarak jauh. 3. Rendahnya motivasi belajar peserta didik saat pembelajaran jarak jauh. Adapun teknik lapisan isu APKL-nya yang memenuhi adalah kurangnya partisipasi orang tua memantau pembelajaran peserta didik saat pembelajaran jarak jauh, dan permasalahan kedua, rendahnya motivasi belajar peserta didik saat pembelajaran jarak jauh. Sedangkan permasalahan pertama tidak memenuhi, yaitu kurang sedianya gawai yang digunakan saat pembelajaran jarak jauh. Setelah dilakukan teknik analisis isu USG, maka didapatlah yang belajar peserta didik saat pembelajaran jarak jauh. Teknik analisis diagram fishbone-nya yaitu rendahnya motivasi belajar siswa saat pembelajaran jarak jauh, yang di dalamnya terdapat sarana, manusia, dan lingkungannya. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Belajar tuntas, belajar mandiri, karakteristik terbuka, memanfaatkan TIK atau teknologi lainnya. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 yaitu pembelajaran daring yang diberikan kepada siswa yang tidak berkumpul pada satu tempat secara rutin untuk menerima materi dari guru dengan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Tujuan dari PJJ atau pembelajaran daring adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama pandemi, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Dan terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Adapun dasar hukum atau peraturan PJJ adalah sebagai berikut. Masalah dan penyebab yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh yaitu adalah guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Yang kedua, waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Dan yang ketiga, guru kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Penyebabnya, 1. Kurangnya komunikasi dalam penyampaian informasi ke sekolah bahwa sekarang ini diberlakukan kurikulum darurat.
sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan kurikulum 2013, tapi hanya materi-materi esensial yang disampaikan. 2. Orang tua yang sibuk bekerja, pemahaman teknologi yang kurang. 3. Kurang adaptasi kedua belah pihak dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, masalah yang dihadapi orang tua. 1. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya yaitu bekerja. 2. Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran. 3. Kesulitan orang tua dalam memotivasi anak saat belajar di rumah. 4. Keterbatasan alat seperti handphone dan laptop. 5. Ketidaktersediaannya kuota. Adapun penyebabnya adalah 1. Kurangnya adaptasi kedua belah pihak dalam pembelajaran jarak jauh. 2. Materi yang diberikan guru terlalu banyak. 3. Orang tua terlalu banyak tugas rumah maupun di tempat kerja. 4. Keterbatasan ekonomi keluarga. Masalah yang dihadapi peserta didik. Yang pertama, siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Kedua, peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Penyebabnya, 1. Ada guru yang kurang mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi sehingga bisa mengikuti minat anak generasi sekarang. Kurangnya inovasi dalam pemberian tugas terhadap anak. Yang kedua, kurangnya komunikasi dengan guru, orang tua, teman-teman sebaya secara maksimal. Solusi yang telah dilakukan. Pertama, penyederhanaan kurikulum. 2. Memanfaatkan media TV atau radio. 3. Penyediaan kuota gratis dari pemerintah. 4. Penyediaan diklat daring kepada guru secara gratis. Solusi yang sebaiknya juga dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam proses PJJ diantaranya 1. Dengan menggunakan model atau metode pembelajaran lebih variatif. 2. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, dan sejenisnya. 3. Namun demikian, sistem ini perlu didesain dan teknik pembelajaran yang khusus. 4. Orang tua harus melaksanakan pendampingan lebih selama pembelajaran jarak jauh. 6 model pembelajaran inovatif. 1. Discovery Inquiry, yaitu sebuah rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari atau menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 2. Flipped Classroom, pembelajaran yang membaik dari metode tradisional di mana materi biasanya diberikan pada proses pembelajaran, tetapi materi diberikan sebelum proses pembelajaran. 3. Project-based learning, pembelajaran yang memberikan kemampuan kepada peserta pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. 4. Blended learning, dengan blok pembelajaran yang menggunakan blok untuk mencapai tujuan pendidikan. 5. Berbasis game, yaitu pembelajaran yang menggunakan permainan atau game digital untuk tujuan pembelajaran. 6. Self-organized learning environment, yaitu pembelajaran yang menitik beratkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Demikianlah pemaparan dari kelompok 1 angkatan 15. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.